Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore. Yang kebetulan bukannya pagi ya selamat pagi, yang kebetulan bukannya siang ya selamat siang, dan yang kebetulan bukannya sore ya selamat sore ya. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ali Ma'ruf. Saya mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11. Karena kondisi pandemi ini yang belum memungkinkan terjadinya sistem pembelajaran secara tatap muka, maka dilakukan secara daring ya atau online. Di sini untuk sistem daring yang akan saya ajarkan pada saat ini adalah mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung ke materi. Yang pertama, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu memahami latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan peristiwa sejarah yang ada di Eropa dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja menuju pada materi. Nah, bisa diperhatikan gambar sebagai berikut. Gambar tersebut menggambarkan tentang pelayaran dari bangsa-bangsa barat di samudra-samudra, baik itu samudra India maupun samudra Pasifik dan juga samudra-samudra yang lainnya. Penjelajahan samudra itu sendiri bisa dimulai pada saat abad ke-15 Masehi. Lalu pertanyaannya adalah di mana posisi Indonesia pada saat itu? Bisa dikatakan Indonesia merupakan tempat primadona bagi bangsa-bangsa barat. Pada saat itu sudah dikenal bahwa bangsa barat mengenal Indonesia sebagai kota penghasil rempah-rempah. Makanya banyak sekali bangsa-bangsa barat yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Lalu apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat ke Indonesia? Langsung saja kita mulai. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Setidaknya di sini ada 4 faktor ya yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama adalah faktor ekonomi, kedua faktor politik, ketiga faktor teknologi, dan yang keempat adalah faktor agama. Bisa dilihat ini adalah untuk gambarannya ya mengenai aneka macam rempah-rempah khas Indonesia sebagai landasan dari faktor ekonomi kenapa bangsa barat datang ke Indonesia. Lalu apa saja yang melatar belakangi dari segi faktor ekonomi? Bisa dilihat yang pertama adalah berkembangnya paham merkantilisme. Yang dimaksud dengan merkantilisme adalah berusaha menumpuk hasil kekayaan sebanyak-banyaknya dengan ukuran kesejahteraan dan juga kekuasaan suatu negara. Jadi bisa dibayangkan suatu negara, khususnya di sini adalah bangsa barat, itu berbondong-bondong mencari kekayaan sebagai bentuk lambang dari kekuasaan suatu negara. Nah, yang kedua, Kepulauan Nusantara dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Jadi sebelum adanya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat itu sendiri, sudah terjadi yang namanya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Marco Polo pada saat itu. Penjelajahan Marco Polo itu sendiri bisa dikatakan pada masa kerajaan Hindu dan juga Buddha. Nah, yang ketiga adalah rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat laku dan banyak dicari oleh masyarakat Eropa. Sudah bukan rahasia lagi kalau masyarakat Eropa itu sangat menyukai yang namanya rempah-rempah. Karena kondisi di Eropa yang pada saat itu tidak memungkinkan untuk mendapatkan rempah-rempah di Eropa, makanya mereka melakukan yang namanya penjelajahan samudra. Nah, ini untuk awal kedatangan bangsa barat ke Indonesia pada awalnya adalah untuk melakukan perdagangan, tetapi setelah mengetahui Nusantara memiliki rempah-rempah yang melimpah, niat tersebut berubah menjadi keinginan untuk memonopoli perdagangan di Nusantara dengan menguasai wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah di Indonesia. Ini untuk faktor politik. Ada 5 ya di sini. Yang pertama adalah awalnya untuk memenuhi kebutuhan rempah-rempah, bangsa barat mendapatkannya melalui perdagangan di kota Konstantinopel. Jadi awalnya bangsa barat itu melakukan perdagangan atau memenuhi kebutuhan akan rempah-rempahnya itu di kota Konstantinopel. Kalau sekarang ya di Turki ya.
tetapi kondisinya berubah ketika pada tahun 1543 terjadi yang namanya jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kaum muslimin yang pada saat itu membentuk yang namanya Turki Utsmani. Kondisi ketika Konstantinopel jatuh ke tangan orang-orang muslim atau Turki Utsmani, bangsa barat pada saat itu kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah karena kota Konstantinopel itu ditutup untuk bangsa barat. Selain itu, dampak dari jatuhnya Konstantinopel oleh kaum muslim menyebabkan yang namanya terputusnya jalur perdagangan antara Asia dengan Eropa. Dalam hal ini, Konstantinopel bisa dikatakan sebagai perwakilan dari Asia itu sendiri, walaupun untuk sekarang wilayah Turki itu ada setengah masuk ke Asia, setengahnya lagi masuk ke Eropa. Dan yang terakhir adalah adanya persaingan kekuasaan di antara bangsa barat dalam upayanya memperluas wilayah kekuasaannya dengan menguasai wilayah-wilayah baru. Wilayah-wilayah baru di sini adalah di luar dari wilayah atau bangsanya itu sendiri. Sebagai salah satu contoh persaingan yang sangat hebat pada saat itu adalah terjadinya persaingan antara bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol untuk mengembangkan wilayahnya atau kekuasaannya. Nah, ini untuk gambar dari kota Konstantinopel, ilustrasinya saja ya, saya ambil contoh ilustrasi kota Konstantinopel. Nah, bisa diperhatikan gambar berikut ini. Bumi itu bulat, sedangkan satunya lagi ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Nah, ini yang nantinya menjadi latar belakang atau faktor dilihat dari faktor teknologi ya, tangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, faktor teknologi kenapa bangsa barat datang ke Indonesia adalah adanya atau ditemukannya teori heliosentris. Seperti yang tadi ada gambarannya di slide sebelumnya, teori heliosentris yang dicetuskan oleh Kopernikus mengatakan bahwa pusat peredaran tata surya adalah matahari. Nah, ini mematahkan yang namanya teori sebelumnya. Teori sebelumnya atau teori geosentris maksudnya, teori geosentris mengatakan bahwa pusat dari segala tata surya di sini adalah bumi. Dalam teori ini, dalam teori heliosentris juga mengatakan bahwa pada dasarnya bumi itu berbentuk bulat, bukan datar, seperti pemikiran-pemikiran orang waktu itu. Dengan adanya teori ini yang mengatakan bahwa bumi bulat, maka ada rasa penasaran dari para penjelajah dan juga pelayar dan juga pedagang pada saat itu untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat dengan melakukan penjelajahan samudra. Yang kedua, ditemukannya kompas sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Jadi sebelum ditemukannya kompas itu para penjelajah hanya menggunakan yang namanya tanda-tanda alam, misalnya angin atau hujan itu sebagai penunjuk arahnya. Yang ketiga, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang mampu untuk berlayar mengarungi samudra yang luas. Yang keempat, ditemukannya mesiu dalam persenjataan yang berfungsi untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut. Mengenai faktor selanjutnya mengenai faktor agama. Di sini ada dua ya. Yang pertama, adanya semangat reconquista atau penaklukan kembali dengan melanjutkan perang melawan kaum muslimin. Sebelumnya di Eropa ada yang namanya penguasaan muslim terhadap negara-negara atau wilayah-wilayah di Eropa pada abad pertengahan. Sehingga di Eropa menjelang berakhirnya abad-abad pertengahan terjadi yang namanya perang salib antara kaum Kristen dengan kaum muslim melalui yang namanya perang salib itu sendiri. Yang kedua, misi untuk menyebarkan agama Kristen ke berbagai wilayah di luar bangsa barat dengan tujuan ke belahan bumi timur. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah di Nusantara yang pada saat itu kebetulan juga sedang berkembang yang namanya pemerintahan masa kerajaan Islam. Nah, ini gambarnya hanya ilustrasi saja mengenai terjadinya perang salib antara kaum muslim dengan kaum Kristennya. Nah, selanjutnya adalah mengenai tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia atau dikenal dengan
misi 3G-nya, yaitu God, Glory, dan juga Gospel. Yang dimaksud dengan gold adalah memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Lalu yang kedua adalah glory, memburu kejayaan, superioritas, dan juga kekuasaan. Tadi bisa dilihat dari persaingan antara bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol. Untuk memperjelas mengenai persaingan antara bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai proses pembelajaran, proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang ketiga, ada gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Dalam hal ini adalah agama Kristen ya, seperti yang tadi saya jelaskan tentang misinya mengenai penyebaran agama Kristen ke Indonesia. Karena keterbatasan waktu, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.